Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Our First. Nah, Our First sendiri ini merupakan sebuah aplikasi yang sejenis dengan sistem e-commerce seperti aplikasi penjualan aplikasi penjualan. Di sini itu kami mengusung khusus untuk penjualan merchandise dari grup Kiboyo, terutama Seventeen ya. Terus di sini tuh sistem Hourverse ini sebagai penghubung antar penjual dan pembeli. Di sini itu Hourverse ini kenapa kami buat karena ada alasan tertentu seperti di mana kolektor itu banyak beberapa kasus penipuan dan semacamnya. Maka dari itu kami terpikirkan untuk membuat proyek ini supaya para pembeli atau kolektor ini tidak merasa khawatir ketika ingin membeli merch-merch atau barang-barang tentang idolnya mereka masing-masing, idolnya mereka itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Hourverse. Bisa dilanjut dari requirement-nya. Oke, baik. Jadi di sini ada requirement aplikasi yang kami buat. Yang pertama ada VS Code. VS Code adalah editor serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Kami menggunakan VS Code untuk membangun aplikasi Hourverse, membuat script untuk pemrosesan data, dan juga untuk testing. Kami menggunakan VS Code juga dengan menjalankan testing atau integration menggunakan framework. Kami juga menggunakan framework Java Swing. Java Swing adalah GUI toolkit bawaan dari Java untuk membuat interface grafis. Kami menggunakan Java Swing karena itu adalah salah satu framework yang sekiranya kami pahami dalam kurun waktu yang cukup singkat untuk pengerjaan tugas besar ini. Kami juga menggunakan bahasa pemrograman Java karena Java dirancang untuk menjadi portable, aman, dan mudah digunakan. Dan bahasa pemrograman Java ini juga cocok untuk aplikasi yang kami buat. Dan yang terakhir adalah kami menggunakan GitHub, yaitu platform untuk membuat dan mengelola proyek, dapat juga untuk berkolaborasi dan menyimpan source code atau data-data yang kami kerjakan. Tentunya dengan tambahan Windows sebagai OS-nya untuk dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan demonstrasi dari Hourverse. Untuk pertama ini ada tampilan awal ya, yaitu landing page-nya ada image logo dari Hourverse itu sendiri, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dua peran di Hourverse itu ada apa aja. Yang pertama ada masuk sebagai pegawai dan kedua ada masuk sebagai pembeli. Pertama saya akan menjelaskan skema masuk sebagai pegawai atau staff di sini. Untuk masuk sebagai pegawai ini atau masuk sebagai staff ini, pertama-tama pengguna atau si staff ini akan diminta untuk verifikasi staffnya, bisa dimasukkan tentang nama penggunanya atau nama si staffnya itu, kemudian passwordnya. Nah, untuk passwordnya ini nanti ada eh, notifikasi kesalahan jika passwordnya itu yang dimasukkan salah atau namanya itu salah, karena sudah disetting di dalam sistemnya. Tuh, kita masukkan password yang benar. Nah, di sini ada menu khusus pegawai. Nah, menunya ini termasuk dalam fitur-fitur, yaitu ada menambahkan daftar merch, kemudian menambahkan stok merch, melihat daftar merch, dan melihat daftar pesanan merch. Yang pertama di sini untuk penjelasan fitur menambahkan merch akan dijelaskan oleh Irma. Oke, baik. Jadi setelah kita masukkan username dan password, tadi bakalan masuk ke staff menu. Di dalam staff menu itu ada menambahkan merge. Yang pertama ini nanti ada form untuk mengisi kode merge, nama merge, harga merge, dan jumlah stok merchandise-nya. Bisa sekalian dicoba kalau kita masukkan kode merge yang 11, nama merge-nya t-shirt, kaos Oke, boleh, t-shirt. Bentar. ya t-shirt aja. Harga merch-nya 100.000 Oke. dan jumlah stoknya 20. Nanti di situ ada dua tombol, ada simpan dan ada batalkan. Kalau misalnya kita
pencet simpan, maka dia akan ada informasi pop up yang dimana data yang tadi udah kita input itu dia bakalan memunculkan lagi. Dan kalau misalnya kita klik OK, berarti data akan tersimpan ke dalam list daftar merchandise. Nah, bisa dilihat di list di fitur listnya, di situ ada data yang baru kita masukkan, yaitu ada kode merch 11 dengan nama merchandise-nya itu T-shirt 17 dan harga merch-nya 100.000 dan jumlah stoknya itu 20. Di situ ada tombol refresh data, refresh daftar dan kembali ke menu pegawai. Kalau refresh berarti tandanya dia merefresh data yang tadi sudah kita input itu masuk atau tidak. Kalau misalnya masuk berarti tidak perlu lagi di refresh dan ada juga yang bottom untuk kembali ke menu pegawai itu bakalan back ke staff menu. Oke. Selanjutnya ada fitur menambahkan stok merch ya. Jadi untuk menambahkan stok merch ini di sini tertera kode merch yang sudah ada di dalam daftar merchandise-nya. Jadi selain yang ada di luar ini, maka datanya tidak akan bisa masuk untuk diedit stok merch-nya. Nah, di sini kan fiturnya ini akan menambahkan stok merch atau diedit ya stoknya. Jadi kalau misalkan untuk ngedit nama atau harga itu tidak bisa. Di sini saya akan menambahkan stok menjadi 140. Maka kalau di sini ada dua tombol antara simpan dan batalkan. Bila disimpan berarti stok akan diupdate, kemudian kembali ke batalkan, kembali ke menu, maka di daftar merchandise ini stoknya itu akan terupdate. Oke, bila kita coba lagi untuk ininya kosong kan, maka jumlah stoknya tidak akan boleh kosong. Tuh. Untuk di sini ada melihat daftar pemesanan. Fitur yang melihat riwayat pemesanan ini khusus untuk pemesanan yang masuk nanti lewat fitur buyer atau fitur pembeli. Jadi selama pembeli itu belum memasukkan pesanan, maka tidak akan tampil di bagian riwayat pemesanan ini. Riwayat pemesanan ini juga terhubung dengan menu yang ada di pembeli. Jadi keduanya itu saling terhubung. Maka di sini juga kalau sudah ada pemesanannya, nanti bagian pegawai dapat menghapus pesanannya tersebut dengan memasukkan kode merchandise-nya. Oke, kembali ke menu utama. Di sini kita akan masuk ke skema sebagai pembeli. Untuk skema sebagai pembeli di sini bisa dijelaskan oleh Asia. Baik, di sini kita telah masuk di menu pembeli. Di menu pembeli ini ada tiga fitur. Fiturnya yaitu melihat daftar merch, pemesan merch, melihat daftar pemesanan. Berikutnya untuk penjelasan melihat daftar merch dapat dijelaskan oleh Sonia. Baik, untuk melihat merch, jadi di sini bisa terlihat daftar merchandise yang seandainya pembeli ingin membelinya, di mana pembeli di sini bisa melihat nama merch-nya, mengetahui harga satuan merch-nya, dan juga mengetahui jumlah stok merch-nya. Di sini bisa terlihat bahwa jumlah stok merch ini merupakan hasil yang up to date dari penginputan data yang pegawai lakukan sebelumnya. Mungkin kalau untuk refresh daftar itu lebih kepada untuk merefresh kembali halaman apabila ada data yang mungkin belum ke-load sepenuhnya. Kembali ke menu pembeli, lanjut ke menu memesan merch, di mana di dalam menu memesan merch ini merupakan formulir untuk melakukan pemesanan merchandise kepada admin. Di sini terdapat 5 forum yang wajib diisi dan tidak boleh kosong untuk menghindari adanya pesan error. Mungkin untuk alur pengisiannya bisa dijelaskan oleh teman saya, Chelsea. Untuk form pemesanan ini, pertama untuk nama pemesanan bisa dimasukkan nama Selsa Trikartika. Untuk alamat bisa diisi Depok. Dan untuk daftar merch, di sini kita anuannya ke Seventeen Photocard. Untuk quantity itu di mana kita mengisi mau berapa,
March yang kita beli, di situ kita isi 4. Dan mode pembayaran BCA. Jika kita submit, akan muncul pesanan berhasil, lalu klik OK. Jika kita memesan lagi, dimasukkan dengan nama yang berbeda. Salsa, Kartika. Lalu film keiring. Untuk kuantitinya 4. Untuk metode pembayaran kita kosongkan. Jika salah satu ada yang dikosongkan, makanya ada pemberitahuan error yang dimana kita harus isi semuanya terlebih dahulu. Jadinya isi lagi pembayaran. Bentar. Kita next saja. Bentar. Oke, ini mungkin error yang tidak disangka. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan sedikit dari ini ya. Programnya kadang tidak load. Langsung next saja, nggak apa-apa. Kita akan ke fitur selanjutnya aja kalau seperti itu. Untuk melihat daftar pemesanan, melihat daftar pesanan. Oke, bentar. Ini kan sebelumnya udah dimasukin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kezia. Baik, untuk di daftar riwayat pemesanan, kita dapat melihat bahwa inputan yang tadi kita masukkan sudah masuk di riwayat pemesanan. Tetapi jika kita ingin menghapus dan membatalkan pesanan, kita bisa menghapus pesanan. Coba ditekan tombolnya. Dan jika kita memasukkan kode 3, dia akan langsung menghapus pesanannya. Udah terhapus. Oke. Coba kita ulang sebentar. Di sini saya mau coba untuk ini mengisi ulang pemesanannya. Nah, untuk yang error tadi itu sebetulnya terkadang ada masalah dari sistem Java-nya yang load-nya itu tidak maksimal. Jadi dia agak delay. Untuk pesanan yang tadi ketika metode pembayaran telah dikosongkan akan muncul error message. Kemudian untuk pembayaran ini ketika diisi lagi setelah si sistemnya itu berjalan maka dia akan menunjukkan pop-up konfirmasi pesanan. Nah, setelah itu maka daftar pemesanan akan masuk kembali di sini. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk demonstrasinya, maka kita akan berpindah ke penjelasan codingannya. Untuk penjelasan codingannya akan dijelaskan oleh Irma untuk awalnya. Oke, baik. Jadi di sini itu ada kode atau bagian dari Java atau framework yang kami gunakan yaitu Java Swing. Kode ini sebuah toolkit untuk membuat antarmuka pengguna grafis. Kode ini melibatkan pengolahan data numerik, interaksi pengguna melalui tombol dan input teks serta menampilkan data dalam tabel. Kalau bisa dilihat di situ ada import action listener itu untuk interaksi pengguna sama juga seperti action event
Terus ada juga number format itu untuk numerik. Terus ada juga default table model atau table cell renderer itu untuk table. Next, selanjutnya itu ada di bawahnya. Di sini ada kelas our first set, our first test yang mengimplementasikan interface action listener. Kelas our first test ini kami buat untuk menangani interaksi pengguna dalam aplikasi yang berhubungan dengan pemesanan dan penjualan barang merchandise. Di sini ada beberapa modifier akses dengan kata kunci private digunakan untuk mendeklarasikan aksesibilitas dari variabel atau anggota kelas. Di sini dibuat private karena ini adalah bagian dari data internal yang tidak dapat diakses di luar dari kelas tersebut. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Selsa. Untuk selanjutnya itu ada merge list yang dimana list ini digunakan untuk menyimpan informasi item merge yang kita udah input secara manual. Lalu di sini dengan atributnya itu ID, nama produk, harga, dan ada jumlah stok yang sudah kita tulis secara manual. Lalu di sini kita memakai app create and show GUI itu berfungsi untuk menampilkan GUI utama aplikasi. Lalu untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sonia. Baik, jadi di sini ada function private table parse price, yang dimana function ini sampai ke bawah merupakan function yang khusus untuk mengubah harga yang awalnya itu dideklarasikan, yang awalnya itu berbentuk string, itu jadi tipe double. Ini merupakan function tambahan dengan maksud supaya ketika dilakukan perhitungan dengan dikali quantity, itu nanti jadi bisa keluar hasilnya. Terus yang bawahnya adalah private string format price. Private string format price ini supaya nanti formatnya itu berupa format mata uang Indonesia. Jadi kayak peletakan titik untuk membaca ribuan, ratusan ribu itu akan semakin jelas dengan menggunakan function ini. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Soja. Oke, untuk bagian di sini ada Create a Show GUI ini untuk membuat panel utama, di mana panelnya itu akan menampilkan dua menu skema, yaitu sebagai pegawai dan sebagai pembeli. Untuk skema yang menunya itu ada dua button yang tadi sudah didemonstrasikan. Buttonnya itu ada button staff, yaitu button punya pegawai, dan button bayar, yaitu button punya pembeli. Di sini penggunaan label image label ini untuk mengatur si logo atau gambar yang tadi di halaman utama itu. Untuk pemanggilan logonya sendiri, gambarnya itu digunakan image icon, atau di sini kita buat objeknya sebagai original image, sebagai logo. Kemudian karena ukurannya itu tidak menentu atau ukurannya itu tidak sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan, maka di sini menggunakan resize image untuk mengatur kembali ukuran dari si logonya tersebut. Nah, setelah itu di sini ada text label ya untuk judulnya yang tadi sudah didemonstrasikan awal. Untuk styling button menunya ini di sini menggunakan set background dan foreground. Background untuk button belakangnya itu, sedangkan foreground itu untuk warna fontnya. Di sini bisa dilihat untuk settingan fontnya itu ada white dan backgroundnya itu blue untuk bagian pegawai, sedangkan pembeli itu menggunakan warna orange dan hitam. Nah, di sini juga card panel digunakan sebagai pengaturan card layoutnya atau si panel layoutnya itu. Kemudian ada menu panel. Main menu panel ini untuk pengaturan layouting dari menu utama. Maka dibuatlah objek main menu panel. Dengan ini create vertical thread ini untuk mengatur si gap bordernya itu. Setelah itu ada navigation panel. Nah, navigation panel ini khusus untuk dia mengatur
si navigasi dari panel-panel yang ada yang telah dibuat dari setiap fiturnya. Di sini menggunakan keyword untuk memudahkan pemanggilan si panel-panel yang ada, supaya tiap kita eksekusi dari button menunya itu akan langsung mengarah ke panel yang sudah dibuat. Sedangkan di sini ada JFrame. JFrame ini untuk title yang atas, untuk title bagian ini, pengaturan di sini. Exit on close default operation itu untuk langsung bisa menutup program dan mengatur agar supaya si tab layout ini tidak langsung tidak apa ya namanya resize. Kemudian ada resize variable ini supaya dia tidak bergeser si ukuran layoutnya. Di sini ada settingan size-nya untuk ukuran si layout, makanya dia berukuran seperti ini. Kemudian ada set icon image untuk yang image tadi kecil. Kemudian ada card panel yang heading ini supaya navigation panelnya itu bekerja. Untuk set visible agar semua panel-panel itu terlihat. Nah, di sini juga ada override-nya, action performers-nya ini untuk mengeksekusi dari button-button yang tadi sudah dipanggil ya, yang untuk menunya utama itu ada start session dengan nama navigation panel yang sudah di-setting tadi, maka dia akan mengarah ke panel menu start ya. Kemudian di sini ada buyer session nih, berarti dia mengarah ke menu pembeli. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonia dan Salsa. Untuk static class merchandise-nya itu kita berisikan string kode, string nama, string price, string stock, dan string buyer name, string address, dan untuk quantity-nya itu kita memakai int, lalu payment metodenya itu kita menggunakan string, dan bolehnya is order. Untuk merchandise-nya sendiri, itu this code itu dimana kita untuk menyimpan kodenya, terus this name itu nama, price untuk harga, stok untuk berapa barang yang tersedia, lalu untuk is order itu kita memakai false, itu penanda apakah merchandise sudah dipesan atau belumnya. Lalu untuk override-nya ini kita memakai public string, lalu is order-nya juga kita memakai public string, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Soja kembali. Oke, untuk bagian panel staff session atau bagian pegawai di sini, ini menjelaskan bagian menu dari pegawainya yang pertama kali masuk ya. Jadi ketika button yang biru tadi diklik, maka dia akan mengarah ke panel login. Di sini panel login dinamakan staff panel atau staff session panel. Jadi di sini untuk label for login ini dia sebagai judul, text label digunakan eh, sebagai judul dan pengaturannya itu disetting sebagai font sans serif dengan ukuran 20. Nah, untuk layoutnya sendiri dia disetting ke tengah ya. Jadi set alignmentnya itu ditaruh jadi center. Di sini ada dua panel untuk form fieldnya. Ada username dan password. Untuk username sendiri dia tetap menggunakan set panel layout dengan horizontal supaya kedua label dengan fieldnya itu sejajar. Makanya tadi ketika mengisi ada label di samping, setelahnya itu eh, di sini ada password label juga. Untuk kata sandinya itu di setting 14 ya, limit dengan limit, sama dengan username juga. Sisanya pengaturan layout. Untuk addingnya ini seperti pada panel sebelumnya. Di sini ada login button. Di login buttonnya itu di setting ulang juga layoutnya seperti button-button di menu utama ya. Dia ada pengaturan warna, terus ada pengaturan eksekusi harus kemananya. Jadi kita panggil navigation panelnya itu melalui card layout dan card panel atau di si username equals ini berfungsi untuk verifikasi apakah password dan username itu benar. Kalau salah berarti nanti ada error message seperti ini. Kurang lebih seperti itu.
Untuk back to menunya itu back button ada set element seperti pengaturan layout pada panel-panel sebelumnya atau button-button sebelumnya. Dia sama, ada pengaturan warna juga, center alignment-nya itu diatur ke tengah dan ada add action listener. Nah, ini tuh untuk eksekusi supaya si card layout-nya itu bisa mengarah ke menu yang diinginkan. Seperti misalnya mau kembali ke main menu, berarti kita di sini menggunakan keyword main menu kembali ke menu utama. Tuh. Di sini juga ada add komponen to staff panel. Untuk add komponen ini sama seperti yang sebelumnya, ini pengaturan layout ya. Jadi ada pengaturan tinggi gap masing-masing field atau label untuk susunan panel dan login buttonnya. Kurang lebih seperti itu. Untuk return staff panel berarti dia memanggil fungsi dari si staff panelnya ini. Kemudian ada staff menu session yang J panel ini dia sama seperti panel sebelumnya, hanya saja perbedaannya itu dari judul dan isi dari si menu buttonnya ini. Untuk menunya ini ada yang tadi sudah dijelaskan pada demonstrasi, ada menambahkan daftar merge, menambahkan stock merge, edit stock merge, melihat daftar merge. Nah, untuk pengaturan ininya layoutnya bisa dilihat di sini sama seperti panel sebelumnya. Set element ada tambahan set add action listener untuk eksekusi agar mengarah ke panel yang dituju. Seperti misalkan mendaftarkan daftar merge, maka kita akan menggunakan keyword navigation panelnya ke add merge supaya kita terarah langsung ke add merge panel atau fitur menambahkan daftar merge. Nah, agar berfungsi maka kita menggunakan add action listener dan card layoutnya ini supaya si panelnya itu terpanggil dan dapat kita lanjutkan ke sesi panel selanjutnya. Untuk menu-menu lainnya sama, hanya di perbedaan nama panelnya dan keywordnya aja. Dan center alignment-nya diatur supaya si menunya itu berada di tengah. Ditambah ada button juga sama seperti menu sebelumnya, dia mengarah kembali ke menu utama. Sama dengan layout sebelumnya juga. Staff panel ini juga digunakan untuk sebagai layout, entah itu bagian gap dari si field-field yang ada. Dan return staff panel ini dikembalikan lagi atau dipanggil si ininya, fungsinya. Lalu bagian akan dilanjutkan oleh Irma. Oke, jadi di bagian private G panel create merge list panel ini kita akan membuat panel daftar merge. Nah, bisa setelah itu di G label merge list label itu di bagian ini kita akan ada label daftar merge yang isinya itu berbentuk tabel menggunakan default tabel model dengan kolom tabelnya itu ada kode merge, nama merge, harga merge, jumlah merge, dan jumlah stok merge. Dan is cell edit table ini yaitu untuk mengoverride metode untuk memastikan bahwa sel dalam table tidak dapat diedit oleh pengguna. Setelah itu, di create table with the model, di dalam table ini ditambahkan atau dibuat scroll panel untuk tabel. Jadi, jika data yang dimasukkan banyak, maka akan ada scroll panel yang muncul dan dapat di-scroll untuk melihat data yang ada di bawahnya. Dan di set element ini diatur di bagian tengah agar scroll panelnya berada di posisi tengah secara horizontal. Selanjutnya di bagian bottom text and target based on search, itu di bagian ini menentukan teks dan target tombolnya. Jadi menggunakan operator ternary untuk menentukan teks tombol kembali. Jika source code-nya itu adalah staff, maka teks tombolnya akan kembali ke menu pegawai. Tapi jika tidak, maka akan kembali ke menu pembeli. Masuk ke bagian di back bottom itu untuk menambahkan tombol kembali. Baru ada juga untuk menambahkan tombol refresh. Dan di sini ada return merge list panel itu untuk memanggil semua data yang tadi telah kita buat di atasnya.
Oke, terus masuk ke bagian yang class button editor. Ya, kelas button editor ini untuk mengedit tombol dalam tabel. Kelas ini memungkinkan pengguna untuk memperbaharui stok merchandise dengan menggunakan tombol yang ditampilkan dalam sel table. Oke, kita masuk ke private gpanel create add merge panel. Bawah. Ya. Nah, di sini kita akan membuat panel untuk menambahkan merchandise-nya. Di sini nanti ada teks namanya menambahkan daftar merch menggunakan font sans serif dengan ukurannya 20 dan teksnya itu bold, berada di posisi tengah. Terus ada input field, di sini bakal menginput field untuk memasukkan informasi merchandise. Jadi yang di text field code field ini untuk kode merchandise. Terus ada name field itu untuk nama merchandise, price field untuk harga merchandise, dan yang terakhir stock field itu untuk jumlah stok merchandise. Baru menambahkan field input ke panel. Menggunakan metode add label add field untuk menambahkan label dan field input ke dalam panel. Metode ini akan menambahkan label yang sesuai untuk setiap field inputnya. Baru nanti kita akan membuat tombol selesai yang namanya itu simpan. Nanti di situ ada background-nya, yang green itu untuk latar belakang tombolnya dan warna latar belakangnya akan terlihat. Baru masuk ke masih di bagian situ kita akan membuat tombol selesai dan menambahkan action listener ke tombol selesai, mengambil teks dari setiap field input dan menghapus spasi di awal dan di akhir menggunakan trim. Setelah itu memeriksa apakah ada field yang kosong. Jika ada, menampilkan pesan kesalahan menggunakan G option pen dan keluar dari method. Terus yang ketiga, nomor 3, validasi kode merchandise yang unik. Jadi kalau semisalnya kodenya itu tidak unik, maka akan ada informasi pop-up, itu bakal ada kode merchandise sudah digunakan, dan itu akan keluar dari metode jika kodenya itu tidak unik. Baru masuk yang keempat. Oke, jadi di bagian keempat yaitu membuat objek merchandise baru dan menambahkan ke list. Yang kelima, memperbarui drop-down di form pemesanan. Dan yang keenam, menampilkan pesan sukses dengan detail merchandise yang ditambahkan. Itu tujuannya untuk menampilkan dialog pesan yang memberitahu pengguna bahwa merchandise baru telah berhasil ditambahkan bersama dengan detail merchandise-nya. Yang ketujuh itu untuk mengosongkan semua field input. Mengosongkan semua field input setelah data berhasil disimpan sehingga pengguna dapat dengan mudah memasukkan data baru jika diperlukan. Jadi yang misalnya data yang dimasukkan yaitu kode nama, price, sama stoknya, terus sudah disimpan, maka dia akan kembali ke kolom form yang kosong lagi untuk menambahkan data baru. Terus yang ke-8, dan tombol cancel itu untuk membuat tombol untuk membatalkan dan akan diarahkan ke panel start menu. Dan yang terakhir itu untuk menambahkan semua komponen ke panel. Dan return at merge panel ini tujuannya untuk memanggil semua data-data yang tadi sudah dikerjakan. Oke, untuk bagian selanjutnya di sini ada create edit stock panel, yaitu bagian fitur yang menambahkan stok panel stok tadi ya, yang sudah didemonstrasikan. Di sini ada pembuatan panel menggunakan JPanel tentunya seperti panel-panel pada sebelumnya, lalu diaturlah layoutnya dengan box layout, begitu juga dengan bordernya untuk setiap sisi-sisinya. Di sini juga ada label untuk sebagai judul yang sudah didemonstrasikan tadi, bisa terlihat edit stock merchandise ini dengan font
sebesar 20 ya dengan style sans serif, kemudian diatur di tengah si judulnya itu menggunakan alignment X-nya alias berarti alignment horizontalnya. Kemudian di sini ada spasi antar komponen yang menggunakan create code. Di sini sebagai poin yaitu combo box untuk pemilihan kode karena kita sistemnya itu ingin memanggil daftar dari merchandise itu, maka kita menggunakan drop down. Nah, drop down-nya ini di sini menggunakan J combo box yang didefinisikan sebagai string untuk jenis ini. Di sini ada merchandise merge yang didefinisikan sebagai merchandise list, berarti artinya dia memanggil data dari merchandise list yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian combo box item ini untuk menambahkan kode. Jadi semua data yang ada di daftar merchandise itu akan dipanggil ke dalam drop-down ini. Makanya tadi kita di pembelinya itu bisa memilih data-data dari daftar merchandise yang sudah di-add atau sudah terdaftar di daftar merchandise-nya. Kemudian action listener ini untuk memanggil si data-data yang dari merge tadi agar si datanya itu muncul. Misalkan kita mau panggil data yang nomor 1, berarti nanti untuk rincian si merge itu akan muncul diikuti dengan set text-nya. Jadi si text-nya itu akan muncul secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada input field untuk yang pengisian labelnya itu nanti diisi dengan ketiban yang di set text ini. Untuk set editable files ini dia khusus untuk display agar si name atau price itu tidak bisa diubah karena di sini kita hanya ingin mengganti si stok panelnya aja atau si stok dari merchandise-nya itu. Terus di sini juga ada layout seperti panel sebelumnya dia menggunakan create vertical strut untuk gap-gap setiap labelnya agar dia tidak berhimpitan atau berdempetan supaya terlihat lebih rapi. Kemudian di sini juga ada label-labelnya yang ditaruh di samping. Kemudian ada tombol simpan di sini. Untuk save button sama dengan pengaturan panel-panel sebelumnya yang dia ada buttonnya juga. Hanya saja di sini kita memastikan dengan add action listener untuk memasukkan data terbaru dari si inputan yang kita masukkan untuk update si stoknya tadi. Jadi kayak ini sini dipanggil string stock sama selected code berarti memastikan merge yang mana yang mau diupdate dengan trim. Oke. Kemudian ada validasi input untuk memastikan kalau si stok ini tidak kosong. Maka dia ada pesannya jumlah stok tidak boleh kosong. Ini adalah error message, kemudian ada update stock merchandise itu untuk pop up agar memastikan atau konfirmasi si merchandise-nya itu sudah terupdate dengan menyertakan nama, kode, nama, dan harga. Kemudian stoknya itu yang sudah diinput oleh pegawainya. Jadi memastikan hanya untuk memastikan data memastikan ini. Kemudian di return berarti dipanggil ini. Oke. Kemudian ada tombol batalkan atau cancel button sama seperti save button tadi, hanya saja di bagian sini action dari listener ini memanggil card layout punya staff menu. Artinya kita kembali ke menu staff yang banyak menu fitur-fitur punya staff tadi atau punya pegawainya. Kemudian di sini ada button panel hanya untuk pengaturan layout dari si button-button yang ada di panel edit ini atau di panel penambahan stok ini. Kemudian di sini ada tune pemanggilan sama seperti panel-panel sebelumnya. Ini juga untuk layout. Dia ini untuk pengaturan layout yang field supaya dia rapih. Jadi kita pakai untuk label dan panel ini ada prefer size-nya supaya si dimensinya ini tidak berantakan dan box layout ini diatur sebagai horizontal. Supaya dia antara label dengan field yang kosongnya itu bentuknya sejajar dan tidak saling menimpa. Oke, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kezia. Ya. Baik, selanjutnya ada menu utama dari buyer atau pembeli. Pertama, kita akan membuat panel dari buyer. Dan untuk labelnya sendiri atau judulnya sendiri adalah masuk menu pembeli. Selanjutnya ada button-button untuk fitur-fitur yang telah kita lihat di demonstrasi tadi. Ada melihat daftar merge, memesan merge, dan melihat daftar pemesanan. Di dalam setiap button itu
Dan untuk button-buttonnya sendiri, misalnya saat kita ingin memencet button melihat daftar merge, kita akan langsung diarahkan ke card panel merge list. Dan untuk selanjutnya, untuk back buttonnya yaitu untuk kembali ke menu utama. Dan untuk back button ini sudah di styling untuk backgroundnya menjadi gray dan foregroundnya menjadi white. Untuk eksekusi dari back button ini sendiri, dia akan mengarahkan pengguna ke main menu atau menu utamanya. Dan untuk yang buyer panel add ini, dia berfungsi untuk mengatur layoutnya dan memasukkan komponen-komponen yang telah kita buat. Selanjutnya saya serahkan kepada Sonia dan Selsa. Untuk pembuatan panel form pemesanan, di sini kita memakai public cPanel, create order form panel, lalu di situ title labelnya emang kita memakainya form pemesanan merge, yang dimana kita memakai fontnya sans serif untuk font bold, lalu size-nya 20, lalu kita memakainya center align di mana kita ada di tengah-tengah. Lalu kita di sini memasukkan nama field, address field, merge dropdown, merge quantity, payment method, dan price label dan total label. Dan untuk dropdown sendiri itu dia untuk menampilkan merge apa aja yang tersedia di pemesanan itu. Lalu di sini pastikan merge list sudah terdefinisi dan diisi datanya, yang dimana kalau kita tidak isi di situ ada pop-up yang memberitahu kalau kita tuh harus diisi semuanya terlebih dahulu, dan dipastikan kita tuh harus isi semuanya. Dan selanjutnya itu untuk ke quantity akan dijelaskan oleh Sonia. Oke, baik. Jadi di sini ada merge quantity field at key listener. Jadi function ini digunakan supaya data yang diterima itu berupa angka. Ini maksudnya ketika untuk mengisi quantity yang ada di form pemesanan merge. Kemudian di bawahnya itu adalah merge quantity field merupakan dokumen listener, di mana fungsi dari function ini adalah untuk istilahnya kayak harganya itu bersifat up to date, menyesuaikan sama kuantitas yang saat itu lagi diinput. Jadi misal kalau kuantitasnya lagi kosong, maka dia bakal 0. Kalau misal kuantitasnya lagi 5, maka bakal dikali 5, dan sebagainya. Jadi dia bersifat mengikuti setiap kali pembeli itu sedang menginput. Terus di situ ada private void update total, jadi itu maksudnya adalah supaya update harga total secara real time tadi ya. Jadi terus nanti kan dipanggil tuh di atasnya. Kemudian isi dari private void update total itu isinya adalah lebih ke display. Jadi display kalau kalau kita lihat di form pemesanan merch itu kalau di display kan ada total harga RP 0 kan. Nah, andai-andai kalau misalnya gak usah dibuka nggak apa-apa. Andai-andai kalau misalnya belum diisi harganya, belum diisi maksudnya sama kuantitinya, maka tetap 0, display RP 0, tetapi kalau nanti misalnya sudah diisi kuantitinya, dia bakal berubah menyesuaikan sama harganya. Terus berikutnya adalah for merchandise price, for merchandise merch, itu untuk tambah data merchandise ke drop down. Lalu yang bawahnya ini adalah action listener. Ya, action listener untuk update harga saat merchandise-nya dipilih. Atau istilahnya nih, ketika udah dipencet drop down-nya, terus kita pilih merchandise-nya, maka bakal keluar itu harganya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Selsa. Untuk penambah komponen panelnya itu sendiri, seperti yang tadi dilakukan sebelumnya tuh, di mana kita ada label text yang dimana kita bisa masukkan nama pesanan, terus alamat, daftar merch, harga, quantity itu yang kita masukkan berapa barang yang ingin dibeli, total harga, bawahin lagi. Submit button yang dimana kalau misalkan semua sudah terisi, dia akan selesai.
Lalu di sini validasinya pun kalau misalkan kita tidak isi semua, di situ juga akan ditampilkan. Lalu untuk yang error ini itu akan ditampilkan juga kalau misalkan jumlah pesanan itu harus lebih dari 0. Kalau misalkan 0 tidak dapat. Lalu untuk yang catch-nya itu jumlah pesanan harus berupa angka. Lalu untuk calculate total itu kita saat memasukkan barang yang kita ingin beli itu akan terhitung secara otomatis berapa total harga yang kita beli. Lalu jika sudah melakukan itu semua, dia akan menampilkan sukses. Reset form itu kita di mana udah menampilkan semua yang tadi saat kita udah pesan itu kan ada pop-up. Kalau kita memesan, nah itu gunanya. Tombol kembali itu kita akan menu kembali ke menu pembeli tersebut, lalu ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ini seperti yang atas juga, jadi kita ada pemberitahuan jika memang ada kesalahan dalam mengisi, lalu cancel button, di mana kita kalau tidak jadi memesan, kita bisa meng-cancel di sini, bagian cancel button, ke bawah lagi. Dan return ini kita memastikan bahwa semuanya ini kita sudah bekerja. Untuk selanjutnya bagian Kezia. Untuk selanjutnya ada menu di mana pembeli dapat melihat riwayat pemesanan. Pertama kita akan membuat panel untuk order history panel dan juga kita berikan labelnya bernama riwayat pemesanan. Selanjutnya kita akan membuat text area untuk menampilkan riwayat pemesanan. Dan itu akan dikontrolnya secara center. Dan juga kita akan memanggil function update order history text area yang akan dijelaskan nanti di bawah dari kegunaan dan fungsi dari functionnya. Dan selanjutnya ada delete button. Delete button ini berfungsi untuk agar pembeli jika ingin membatalkan pesanan, mereka dapat menghapus dari history. Untuk logiknya sendiri, dia akan menerima input dari pembeli dan akan mengecek apakah input itu tidak sama dengan 0 atau tidak. Dan juga jika input itu ada di dalam list history pemesanan, dia akan langsung menghapus pemesanan dan mengembalikan stok seperti semula. Tetapi jika inputnya tidak sama dengan angka yang ada di dalam history, dia akan mencetak pesanan tidak ditemukan atau error. Selanjutnya ada back button. Back button ini berfungsi agar pengguna bisa kembali ke menu pegawai ataupun kembali ke menu pembeli. Dan juga di bawah ini ada layout-nya, pengaturan layout dan mengatur komponen agar masuk ke dalam panel. Dan yang private void at label file ini untuk non-styling JText file-nya dan juga JCombo box dan JLabel untuk dia supaya layout-nya rapi dan rata. Selanjutnya saya serahkan kepada Soja. Oke, untuk yang terakhir, karena ini ada bagian di login yang pengaturan set karakter limit yang tadi sudah di-mention ya sebelumnya, agar dia aktif, maka dia menggunakan add key listener. Supaya si text field-nya itu bisa di-set karakternya agar mencapai limit yang sudah ditentukan. Menggunakan opera juga, terutama dengan fungsi kayak type ini. Dan di sini ada overload password karena menggunakan chat. Di sini karena passwordnya sudah disetting di atas, jadi penggunaannya ini hanya berbatas dengan data yang sudah dicantumkan ya. Kurang lebih dia pengaturannya sama dengan fungsi yang set limit username. Dia
berpacu pada length atau panjang dari si passwordnya ini agar dia limitnya itu sesuai dengan yang dicantumkan. Kemudian ada bagian update hardware history yang bisa dijelaskan oleh Kezia. Baik. Untuk function ini sebelumnya saya sudah sebutkan di update history text area. Jadi function ini gunanya untuk mengupdate history text area yang telah kita tampilkan menunya tadi. Di dalam function ini akan menggunakan string builder untuk menyusun teks riwayat pemesanan. Dan juga order number digunakan untuk memberi nomor urut pada setiap pesanan. Yang berikutnya ada melalui daftar merchandise list, hanya merchandise yang dipesan is order sama dengan true dan quantity lebih dari 0 akan ditampilkan. Informasi yang ditampilkan juga akan meliputi nomor pesanan, kode merchandise, nama pembeli, alamat pembeli, nama merchandise, jumlah pesanan atau quantity, dan metode pembayaran. Dan juga jika tidak ada pesanan atau history length sama dengan 0, teks yang akan ditampilkan adalah belum ada pesanan. Untuk terakhir, hasil teks yang disusun diatur sebagai isi dari order history text area menggunakan set text. Oke, baik. Selanjutnya adalah bagian dari saya. Ini adalah bagian terakhir yang dimana merupakan pelengkap dari form pemesanan merch. Jadi di sini private void refresh order from dropdown adalah digunakan ketika pegawai baru saja menginput daftar merch di menu pegawainya. Kemudian sempat ada kesalahan di mana pada daftar merch yang ada di form pemesanan merch itu tidak keload. Maka dari itu ditambahkanlah fungsi ini, di mana fungsi ini kita awalnya itu meremove dulu semua item yang ada di dropdown tersebut, kemudian baru telah diganti dengan dropdown yang baru yang sudah ada, yang sudah ditambahkan juga dengan data yang baru dimasukkan oleh pegawai. Oke, sekian penjelasan Saya serahkan kembali kepada teman saya. Oke, untuk penjelasan coding dari kami sekian seperti itu. Kurang lebihnya kesimpulannya itu kami membuat aplikasi ini berdasarkan keinginan kami dan harapan supaya si pembeli itu dapat melakukan transaksi dengan sesuai, namun aplikasi kami masih tetap memiliki kekurangan seperti tadi hanya bisa memilih satu jenis pembelian atau satu jenis mars, kemudian di bagian pegawainya juga terkadang masih ada delay dari stok penambahan atau semacamnya. Tapi kurang lebih dari bagian order ketika si pembeli sudah memesan itu akan terhubung dengan bagian riwayat dan bagian daftar, dan dari stoknya itu akan berkurang ketika pemesanan sudah masuk. Terus untuk bagian sisanya kami harap setelah ini bisa menjadi apa ya namanya, pengembangan lebih lanjutnya, karena aplikasi yang kami buat ini masih sederhana dengan waktu yang singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan dan demonstrasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.